Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi alhamdulillah kali ini kita akan bahas sedikit hal yang kemarin beberapa hari yang lalu saya melihatnya itu di video di Facebook. Tapi itu sangat menarik menurut saya. Dan di Facebooknya Nash Daily. Kalau teman-teman tahu Nash Daily pasti sering lihat Facebook, mungkin YouTube pasti berkeliaran lah. Yang sering keluar itu dari videonya Nash Daily. Ya, dan ada satu hal yang menarik kemarin kepengen saya bahas di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu Nash Daily, cari aja di Google, pasti banyak itu. Jadi teman-teman, kita akan bahas satu video dari Nash Daily. Di dalam video itu menjelaskan sosok laki-laki parubaya yang berasal dari Libya. Dia merantau ke Amerika, yang saya dapat dari video itu. Laki-laki itu bernama Mohammed Bezek. Saya tertarik membahas kehidupan Mohammed Bezek karena apa yang menjadi keinginan dia untuk pergi ke Amerika, namun ternyata menurutnya kehidupan di Amerika itu sangat berbanding terbalik dengan harapannya. Ya, alih-alih mendapatkan keluarga yang bahagia, dia malah menemukan keluarga yang berantakan. Alih-alih melihat anak-anak yang tersenyum, dia malah melihat anak-anak yang sekarat, terlantar di rumah sakit, tanpa nama, dan tanpa keluarga. Dan pertanyaan besar pasti tumbuh dan muncul di antara pemikiran kita nih. Pertanyaannya adalah mungkin kenapa seperti itu bisa terjadi? Kenapa seperti itu bisa terjadi? Pasti itulah pertanyaan yang muncul di pikiran kita semua. Padahal kita lihat ya, Amerika negara besar, siapa sih yang nggak tahu Amerika gitu kan? Mohammed Bezek menjelaskan kenapa banyak sekali anak yang ditinggalkan di rumah sakit adalah ya karena orang tuanya. Dia menjelaskan kalau semisal orang tuanya itu ada yang pecandu alkohol, pecandu narkoba, atau masih remaja karena pergaulan bebas, tidak punya rumah, dan pada intinya mereka tidak menginginkan punya anak. Jadi Mohammed Bezek tidak tega dengan semua hal itu, melihat anak-anak yang ditinggal sendiri di rumah sakit, dan akhirnya oleh Mohammed Bezek mereka dibawa pulang. Ya, diasuh oleh Mohammed Bezek, dan berapa kasihan lah anak-anak itu gitu kan. Dan apakah mereka tidak butuh kasih sayang, tidak butuh rumah, dan tidak butuh sentuhan hangat dari orang tua? Ya, kita bisa melihat dari kisah sederhana tadi, bagaimana kehidupan sosial di Amerika yang rusak akibat paham liberalisme atau kebebasan. Bisa kita katakan seolah tidak ada yang berhak mengatur mereka. Mereka merasa hidup bebas, ingin hidup sesuai dengan apa yang mereka mau tanpa menghiraukan apapun. Dan ya, itulah hasilnya ketika kita lihat dengan kisah dari Mohammed Bezek tadi. Hal tersebut insya Allah tidak akan terjadi tak kala tentang kehidupan diatur menurut Islam yang tidak menghendaki adanya hal-hal yang demikian tersebut. Maka teman-teman semua, penting sekali kita bisa belajar tentang Islam, memahaminya dan mempraktekkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan Islam ternyata tuntunan dan ajaran yang luar biasa. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia kepada Sang Pencipta, tapi Islam juga mengatur bagaimana hubungan manusia kepada dirinya sendiri dan hubungan manusia kepada manusia lain, yang mungkin itu nggak kita temukan di agama-agama yang lain. Karena itulah hal yang membuat kita merinding di awal tadi, insya Allah tidak akan terjadi tak kala manusia paham dengan Islam dan mempraktekannya. Contoh, Islam mengharamkan alkohol, Islam mengharamkan narkoba, Islam mengharamkan pergaulan bebas, Islam mengajarkan bahwa anak adalah amanah yang harus dijaga. Apakah kasihan kepada anak-anak yang tidak dapat kasih sayang, tidak punya rumah, dan tidak dapat sentuhan hangat dari orang tuanya? Dan itulah keistimewaannya Islam, yang bukan hanya mengatur masalah ibadah saja, tapi juga mengatur semua hal dari yang kecil sampai yang besar. Ya, semoga kita bisa terus belajar tentang Islam dan jangan takut untuk berbicara tentang Islam. Karena kan kita semua yakin dan percaya kalau Islam itu adalah benar. Karena setinggi-tingginya ilmu adalah amal. Ya teman-teman, tetap bersemangat dan tetap bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dari saya, Furqan Awaludin.